Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hazan nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayah Allah, pagi ini kita berada di tempat yang mulia dan terhormat bersama hamba-hamba Allah yang mulia dan terhormat pula. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita mendapat tempat yang mulia dan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mengawali kajian pagi ini, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita masih membahas materi langkah menjadi orang yang baik dan benar berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kita sampai pada langkah yang kelima, yaitu memelihara nafsu. Nafsu yang harus diprioritaskan adalah nafsu mutmainnah. Nah, untuk membina nafsu mutmainnah itu, kita sekarang sedang mengkaji membina nafsu mutmainnah yang kedua, yaitu jiwa tenang dengan qalbun salim. Kalau yang pertama jiwa tenang dengan hidayah Allah, selanjutnya jiwa tenang dengan qalbun salim. Nah, qalbun salim itu adalah hati yang sehat dari berbagai penyakit hati dan hati yang bersih dari segala yang mengotori hati. Kalau qalbun salim ini menjadi milik kita, maka nafsu mutmainnah itu akan mengantarkan kita ketika menghadap Allah membawa qalbun salim, insya Allah selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada suatu hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali hamba-hamba yang menghadap Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang sehat dari berbagai penyakit hati, dari hati yang bersih dari segala kotoran yang mengotori hati. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu saya sudah menjelaskan tanda-tanda qalbun salim sebanyak 3. Jadi qalbun salim itu hati yang selalu menggerakkan pemiliknya agar senantiasa kembali kepada Allah dan bergantung kepadanya. Kembali kepada Allah ini didasarkan pada sikap yang dibangun melalui istirja, yakni segala sesuatu itu dikembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua miliknya Allah dan kembali kepada Allah. Jadi kalau hati itu selalu menggerakkan pemiliknya untuk kembali dalam segala urusan kepada Allah, maka itulah ciri pertama qalbun salim. Misalnya, tidak hanya ketika mendapat musibah mengembalikan urusannya kepada Allah,
Tapi segala karunia itu syukurnya kepada Allah. Bergantung hanya kepada Allah. Tawakal hanya kepada Allah. Itulah hati yang menggerakkan pemiliknya senantiasa mengembalikan segala urusannya kepada Allah. Yang kedua, hati yang tidak pernah putus mengingat Allah. Zikir pagi dan petang, kesadaran merasa diawasi Allah, merasa bersama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira wasabbihuhu bukrata wasila. Orang-orang yang beriman oleh Allah diperintahkan agar memiliki ciri qalbun salim yang kedua itu. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Zikir sebanyak-banyaknya itu zikir yang tidak bernominal, zikir yang tidak berangka, zikir yang tidak berjumlah. Karena kata sebanyak-banyaknya itu masih berjumlah berarti terhingga. Tapi sebanyak-banyaknya menjadi tidak terhingga ketika sudah tidak mengenal lagi nominal, angka, dan jumlah. Yaitu apa? Kesadaran selalu ingat Allah di mana saja dan kapan saja, meskipun bibirnya tidak komat kamit membaca lafaz zikir. Kesadaran merasa bersama Allah, merasa diawasi Allah, sehingga apa? Malu berbuat maksiat, dosa, kemungkaran. Itu hati yang tidak pernah putus mengingat Allah. Yang ketiga, hati yang senang terhadap amalan yang disenangi oleh Allah dan membenci terhadap amalan yang dibenci oleh Allah. Jadi bingkai kehidupannya itu qadarullah. Dan ini sesuai dengan fitrah yang diberikan Allah kepada setiap manusia. Semua manusia itu senang kepada kebaikan, kebenaran. Dan semua fitrah manusia itu tidak senang dengan perbuatan yang jelek, yang merugikan, dan sebagainya. Karena itu, qalbun salim, ciri ketiganya adalah manusia itu menghidupkan fitrahnya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang keempat. Bapak Ibu, tanda qalbun salim yang keempat adalah fitrahnya selalu menolak segala bentuk keburukan. Kita sudah akrab dengan surat Ar-Rum ayat 30 ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dengan fitrah, yaitu kecenderungan kepada yang benar, yang baik. Dan fitrah manusia ini nyambung dengan fitrah agama yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasul, yakni agama Islam. Jadi seluruh nabi dan rasul sesungguhnya membawa ajaran Islam. Di mana dalam perjalanan zaman Islam itu evolusi sempurna menuju dinul haq. Sehingga Allah menyatakan inna dina indallahil Islam. Itu semua merupakan evolusi sempurna ajaran agama Allah. Nah, maka ketika fitrah ini dihadapkan dengan keburukan, mesti menolak. Contoh yang paling sederhana, orang itu kalau bicara benar, mesti tenang. Karena sesuai dengan fitrahnya. Tapi kalau orang itu bicara bohong, itu mesti gelisah. Karena bertentangan dengan fitrahnya. Jadi kalau ada orang bohong kok tenang, itu sudah kebohongan profesional. Sudah biasa bohong. Namun sesungguhnya sebelum seseorang itu berhasil membohongi orang,
sesungguhnya sudah berhasil membohongi dirinya sendiri. Karena fitrahnya nggak mau diajak bohong. Dan orang bohong itu mengeluarkan energi sia-sia. Pertama, dia menyembunyikan kebohongannya. Yang kedua, dia berusaha untuk meyakinkan orang yang dibohongi. Dan energi semakin boros terbuang percuma ketika kebohongannya diketahui oleh orang yang membohongi. Habis. Makanya berkata bohong dan berbuat bohong itu merusak hati, merusak qalbun salim. Namun ketika fitrah qalbun salim itu mampu menolak segala kejahatan, keburukan, maka dia terpelihara dengan ambil satu contoh ini Bapak Ibu. Jadi ini betul-betul nolak ya. Tidak basa-basi itu ya. Nah, beda dengan pejabat kita sekarang ini. Ya, ditawari apa saja iya. Dari mana saja iya. Sehingga apa? Budaya yang berkembang adalah budaya manipulatif. Dan itu sayang, fitrahnya rusak, fitrahnya kotor sehingga ciri qalbun salim menjadi sirna. Yang kelima, qalbun salim itu hati yang sedih dan menyesal apabila lepas menjalankan ketaatan. Jadi kalau berlalu tidak berkesempatan untuk menjalankan ketaatan itu gelisah, sedih. Ya. Sehingga berupaya untuk meningkatkan kekurangan-kekurangan yang berlalu. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedih sekali dan menyesal manakala kesempatan berbuat baik itu tidak terlaksana dengan baik. Sehingga ada upaya untuk selalu meningkatkan kebaikan dalam rangka mengkompensasi kebaikan yang terlewatkan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, orang yang hatinya termasuk qalbun salim, itu akan memberdayakan modal besar dari Allah yang namanya umur. Umur itu modal yang paling berharga dari Allah. Karena apa? Sadar bahwa umur berjalan pasti dari detik menuju menit, menuju jam, menuju hari, menuju bulan, menuju detik ajal ditetapkan oleh Allah. Apa jadinya jika umur tidak diisi dengan amal ibadah? Saya sering menggambarkan per detik perjalanan umur kita itu harus diisi dengan amal kebajikan. Harus diisi dengan ibadah. Seperti pabrik pengalengan minuman mineral misalnya. Pabrik pengalengan buah-buahan misalnya. Pabrik pengalengan ikan misalnya. Kaleng-kaleng kosong itu berderet di mesinnya dan berjalan per detik maju menuju tempat pengisian. Begitu diisi, yang sudah diisi maju, yang kosong menuju tempat pengisian. Yang maju ditutup, yang kosong diisi, maju lagi, yang sudah ditutup di label, maju lagi, di packing, dikirim, distribusi. Umur kita juga demikian. Per detik umur kita ini harus diisi dengan amal ibadah untuk dikirim ke akhirat agar kelak di akhirat menjadi bekal hidup kita. Apa jadinya? Ketika kaleng kosong menuju ke tempat pengisian itu tidak diisi, maju lagi ditutup. Berarti apa? Nutup kaleng kosong. Maju lagi di label, melabeli kaleng kosong. Maju lagi di packing, maju lagi distribusi. Berarti apa? Ngirimkan umur ke akhirat tanpa ada isinya. Atau
Kaleng kosong maju ke tempat pengisian. Diisi, maju, guling. Habis. Tidak sampai ke akhirat. Itulah amal ibadah seseorang yang riak, yang pamer. Untuk mendapat pujian Allah. Untuk mendapat pujian manusia. Umplungnya, kalengnya sudah diisi. Tapi begitu berjalan tumpah. Sehingga nggak sampai terkirim menjadi rongsokan. Itulah amalan orang yang riak, yang pamer untuk dipuji orang. Sholat di video, tayamum di video. Agar apa? Agar diketahui orang. Akhirnya salah. Nyambung juga ternyata. Nyambung juga. Saya paling senang ceramah di hadapan jamaah cerdas itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kembali kepada umur kita ini modal, umur yang diberikan Allah itu modal besar untuk kita isi. Maka ketika detik umur berlalu, menit umur berlalu kok tanpa isi, sedih, Pak, sedih. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, betapa ruginya kalau modal ini tidak menghasilkan keuntungan. Semua modal yang kita gunakan harus melahirkan keuntungan dan berlipat. Karena itu hidup ini sebenarnya sedang berbisnis dengan Allah. Dan bisnis dengan Allah itu pasti untung, dijamin untung. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin. Keuntungannya adalah diselamatkan dari azab yang besar, azab yang pedih. Nah, inilah qalbun salim, sedih dan menyesal apabila lepas menjalankan ketaatan. Maka hati menjadi sedih ketika umur sudah banyak tapi ibadah masih kurang. Dosa terlalu banyak tapi taubat masih jarang-jarang. Nah, apalagi usia semakin tua, kalkulasi antara umur dengan amal tidak sebanding, bahkan terasa sekali dosa menghantui, menakutkan, maka akan muncullah yang namanya kepanikan spiritual di usia tua. Bapak Ibu, usia tua jangan mengalami kepanikan spiritual. Karena itu akan menjadi stres, panik, cemas. Kemudian kalau kompensasinya positif, beruntung sekali. Celaka kalau kompensasinya negatif. Sudah mengalami kepanikan spiritual, kompensasinya mencari hiburan, narkoba, judi, minuman keras. Ini kompensasi yang sangat merugikan. Karena apa? Ketika mengalami kepanikan spiritual, kompensasinya ke arah yang tidak benar. Karena itu menghadapi usia tua, terbayang dosa masih banyak, Allah menjanjikan, Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosamu semuanya. Karena itu jangan putus asa walaupun dosa sepenuh langit dan bumi. Karena apa? Allah masih membuka samudra ampunannya kepada hamba-hamba Allah yang mau bertaubat dengan taubatan nasuha. Karena itu semakin usia, mestinya tempat yang paling layak itu hanya di 3 tempat, Bapak Ibu. Usia tua itu tempatnya yang paling layak hanya di 3 tempat. Pertama di rumah. Karena apa? Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Sehingga kerasan di rumah. Tidak sampai jarum super, jarang di rumah suka pergi. Keluyuran kemana-mana. Di rumah, karena Rasulullah menyatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku, rumah tempat ketenangan, kebahagiaan hidup yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Yang kedua, di masjid.
Satu di antara 7 orang yang mendapat naungan dari Allah adalah warajulun qalbu mu'allakun fil masajid. Seorang yang hatinya nyentel di masjid, nempel di masjid. Sehingga apa? Selalu rindu masjid. Karena di masjid itu ditemukan ketenangan batin, kedamaian. Yang ketiga, di Riyadul Jannah, majelis taklim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menganjurkan, jika kalian safar kemanapun, mampirlah ke Riyadul Jannah, ke majelis taklim. Karena apa? Di situ itu akan berada di taman-taman surga. Mengapa? Ya karena orang yang duduk di majelis taklim itu mendapat perhatian dari malaikat. Malaikat itu menaungi orang yang di majelis taklim, memohonkan ampun, memohonkan pahala, memohonkan perlindungan kepada siapapun yang duduk di majelis taklim, baik ngantuk maupun tidak ngantuk. Dapat, nggak usah khawatir. Baik yang selonjor maupun yang senden dapat semua. Jadi nggak usah khawatir, dapat semua. Itu dari Riyadul Jannah. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 3 tempat ini yang paling patut bagi orang yang ya modalnya tidak digunakan dengan baik, tapi masih ada kesempatan untuk berbuat baik. Maka kesedihan, penyesalan karena lepas menjalankan taat, kemudian dikompensasi, ditembeli. Nah, karena itu jangan sampai mengalami kepanikan spiritual. Maka taubatan nasuha untuk nembel kekurangan-kekurangan itu tempatnya harus 3 tempat itu, di rumah, di masjid, dan di Riyadul Jannah. Sebaliknya, ketika mengalami kepanikan spiritual, ternyata tempatnya tidak di 3 tempat itu. Nah, maka rugi Bapak Ibu. Semakin usia mengalami kepanikan spiritual, tempatnya di pasar akik, tempatnya di pameran-pameran keris, pusaka, tempatnya di pasar burung, mau nyanyi dengan burung, tempatnya di pasar kembang, terus mau jadi apa? Padahal pasti mati dan mesti menghadap Allah untuk hidup di alam akhirat lebih kekal. Karena itu qalbun salim itu mesti merasa sedih dan menyesal apabila lepas menjalankan ketaatan. Ini yang kelima. Sekarang yang keenam. Qalbun salim itu hati yang selalu rindu ingin bertemu dengan Allah melalui sholat, doa, dan berzikir. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika hati sudah mencintai kebenaran, selanjutnya hati akan merasa rindu terhadap yang membimbing kebenaran. Demikian pula ketika hati sudah merasakan nikmatnya kasih sayang, selanjutnya hati akan merasa rindu terhadap yang memberi kasih sayang. Bapak Ibu, seorang anak akan selalu lekat dengan ibunya, dengan kedua orang tuanya. Karena apa? Dia sudah menikmati cinta kasih kedua orang tuanya. Hal ini harusnya diterapkan pula dengan Allah. Selalu rindu dengan Allah, karena Allah lah yang menurunkan kebenaran. Selalu rindu dengan Allah, karena Allah lah yang menurunkan kenikmatan, rahmat yang berlipat-lipat. Karena itu, sholat adalah mi'rajul mu'minin. Sholat adalah mi'rajnya orang yang beriman. Dengan sholat itu, kerinduan itu terobati. Dengan doa dan zikir, sambung rasa itu tercipta. Karena itu, sholat, doa, dan zikir harus melibatkan hati. Sehingga sholat, doa, dan zikir sepenuh hati. Kalau sholat tidak melibatkan hati, walaupun hanya setengah hati, ya sholatnya asal-asalan.
Doa itu harus melibatkan hati, sehingga sepenuh hati. Zikir pun juga sepenuh hati. Nah, itulah orang yang hatinya selalu rindu ingin bertemu dengan Allah melalui 3 kegiatan ini. Yang ketujuh, setiap mulai sholat hilang kesedihan dan kecemasan terhadap urusan dunia. Jadi Bapak Ibu, sholat sebagai mi'rajul mukminin akan mengantarkan orang yang sholat melepaskan diri dari atmosfer kehidupan material menuju alam spiritual dan ma'rifatullah. Ini yang penting. Maka untuk mencapai ini diperlukan 3 langkah agar sholat itu betul-betul menjadi mi'rajnya orang beriman sebagaimana mi'rajnya Rasul ketika menerima perintah sholat 5 waktu. Nah Bapak Ibu, langkah pertama untuk mencapai ini, Ali bin Abi Thalib itu pernah memberi pelajaran bagus. Beliau itu setiap kali selesai berwudu, itu wajahnya pucat dan gemetar. Para sahabat bertanya, apa khalifah sakit? Alhamdulillah saya sehat. Tapi wajah khalifah pucat. Khalifah gemetar setelah wudhu. Beliau menjawab dengan satu pertanyaan. Tahukah kamu sesudah wudhu ini saya akan menghadap siapa? Kalau seorang budak dipanggil tuannya menghadap dengan penuh ketakutan, apalagi saya yang akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya sejak wudhu itu suasana khusyuk harus sudah diciptakan. Sejak wudhu itu kesadaran akan bertemu dengan Allah itu sudah harus dibangun. Oleh karena itu sesudah wudhu jangan ada kegiatan lain kecuali untuk segera sholat. Karena apa? Untuk mempertahankan suasana khusyuk, kesadaran yang akan sudah dibangun sejak wudhu yang akan menghadap Allah. Itu langkah cerdas sekali. Karena itu sadari bahwa wudhu itu bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan sholat. Karena ayatnya jelas. Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Apabila hendak melaksanakan sholat, basuhlah mukamu. Basuhlah kedua tanganmu. Usaplah kepalamu, basuhlah kedua kakimu. Itu wudhu. Kalau tayamum hanya membasuh muka dan tangan, tidak pakai kaki. Halo? Jadi wudhu dan sholat itu nyambung. Satu paket. Karena itu langkah Khalifah Ali bin Abi Thalib itu tepat sekali. Ketika ditanya kok pucat, kok gemetar, ternyata hati Ali bin Abi Thalib sudah mulai nyambung dengan Allah. Maka sesudah wudhu jangan diantarai kegiatan apapun kecuali sedang segera sholat. Yang kedua, langkah untuk setiap mulai sholat, hilang kesedihan dan kecemasan terhadap urusan dunia. Nah, begitu menjelang sholat, saya meminjam metodenya Imam Ghazali, namanya khotir al-maut. Khotir al-maut itu lintasan kematian. Jadi, sebelum mulai niat dan takbir, itu hendaknya ada lintasan kematian. Prakteknya begini, ketika kita sholat subuh, dilintaskan kematian, tidak bisa lagi sholat zuhur. Karena bisa jadi sebelum tiba waktu zuhur, ajal sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau lintasan kematian itu muncul, maka sholatnya mesti serius. Karena dianggap sebagai sholat yang terakhir. Serius. Dan keseriusan itu membawa sholat khusyuk. Sesudah sholat, tidak berani berbuat dosa. Tidak berani menyia-nyiakan waktu. Karena apa?
takut sebelum azan zuhur tiba sudah harus menghadap Allah. Sehingga sesudah sholat nambah amal kebaikan dengan semangat fastabiqul khairat. Maka dengan khotir al-maut itu betul-betul menjalankan secara otomatis inna sholata tanha anil fasya wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tidak perlu dioyak-oyak. Otomatis, karena apa? Ada kesadaran lintasan kematian bahwa sesudah sholat subuh ini nggak ada jaminan bisa ketemu dengan sholat zuhur. Nggak ada yang bisa memberi garansi bisa ketemu dengan sholat zuhur. Maka begitu sesudah subuh kita menjalankan amal ibadah, kita mengendalikan diri dari segala macam perbuatan dosa, kemungkaran, dan maksiat. Begitu dengan azan zuhur, alhamdulillah Allah masih memberi kesempatan kepada saya untuk sholat. Maka segera wudhu lagi. Bangun suasana wudhu, sadar akan menghadap Allah seperti yang dicontohkan Ali bin Abi Thalib. Dan sholat zuhur ada lintasan kematian lagi, seakan-akan tidak sempat sholat asar karena nggak ada jaminan bisa ketemu dengan azan asar. Karena itu kalau ada lintasan kematian seperti ini, setiap dengar azan mesti syukur, Pak. Bukan kaget. Loh, kok cepet menadzan mana? Halo? Dengar azan itu bersyukur, alhamdulillah. Saya dipanggil oleh Allah lewat muazin untuk hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah mencapai hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Kurang opo juga. Nah, itu akan mengantarkan kita memiliki ciri qalbun salim yang ketujuh. Setiap mulai sholat hilang kesedihan dan kecemasan terhadap urusan dunia. Sehingga sholat itu urusan yang utama dan istimewa dibanding urusan dunia yang seringkali menyibukkan kita. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau sudah langkah 2 ini terwujud, jadi langkah pertama adanya kondisi psikologi kan akan menghadap Allah, kemudian khotir al-maut. Nah, yang ketiga, ketika sholat itu jangan memulai takbir sebelum hati, pikiran, kesadaran sudah menyatu untuk diajak menghadap Allah. Karena itu toto dulu kesadaran, hati, pikiran untuk bareng-bareng diajak menghadap Allah. Karena apa? Kalau 3 komponen ini belum sadar diajak menghadap Allah, lantas keburu takbir. Bapak Ibu, bisa jadi secara fisik sholat tapi pikirannya masih di mall, pikirannya masih di kantor, pikirannya masih sibuk ngurusi persoalan-persoalan yang belum selesai. Maka lepaskan semua urusan dunia karena kita sedang beraudiensi dengan yang maha memiliki dunia. Kalau itu yang terjadi, insya Allah kita akan ditolong oleh Allah untuk dengan mudah ngurusi urusan dunia. Karena pemegang kekuasaan dunia itu yang sedang kita berikan haknya. Salat itu memberi hak kepada Allah. Karena itu hak Allah kita berikan, agar kita ditolong oleh Allah untuk ngurusi dunia. Karena kita berhadapan dengan yang maha memiliki dunia. Karena itu jangan sampai salat itu diremehkan. Nah, kalau ini yang kita bangun, maka insya Allah ketika sholat kita lepas dari atmosfer kehidupan material dan masuk ke alam spiritual dan ma'rifatullah. Apalagi kalau kita dalami ada 8 langkah mencapai sholat khusyuk. Dan 8 langkah itu sesungguhnya sudah kita lakukan semuanya. Ini yang ketujuh. Sekarang yang ke-8. Orang yang kolbun salimnya itu betul-betul sempurna, itu selalu memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang berguna, jauh dari perbuatan sia-sia.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah membimbing kita. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yakni. Hadis riwayat Tirmizi, nomor hadis 2318. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda kebaikan keislaman seseorang jika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Jadi ya kita melihat fakta di masyarakat, orang seringkali menghambur-hamburkan umurnya untuk hal-hal yang tidak penting. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang mestinya ada yang harus diprioritaskan, tapi memprioritaskan yang tidak prioritas. Banyak itu. Ya. Bapak Ibu, saya mohon maaf, saya ingin tanya dalam hati saya itu. Non sewu ya, karnaval itu manfaatnya apa sih Pak? Ya, bukan saya menentang karnaval, enggak. Karena apa? Saya melihat kemacetan ada di mana-mana. Banyak kegiatan yang harus tertunda. Padahal kegiatan itu bermanfaat untuk sesama. Demikian pula semalam suntuk nongkrong di angkringan, nongkrong di kafe-kafe. Itu manfaatnya apa sih? Dan Islam sesungguhnya mengajarkan kita untuk mengisi detik umur yang diberikan Allah itu dengan kebajikan. Kenapa? Umur nanti akan ditanya oleh Allah. Untuk apa umur yang aku berikan kepadamu? Karena itu qalbun salim betul-betul dimiliki oleh seseorang ketika memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang berguna. Yang tidak berguna, tidak perlu dilakukan. Nah, demikian pula hal-hal yang bersifat mubazir, hal-hal yang bersifat sia-sia, itu juga untuk apa dilakukan. Ini yang ke-8. Yang ke-9, ciri qalbun salim itu perhatian untuk memperbaiki amal lebih besar daripada mengerjakan amalan itu sendiri. Sehingga ya terus berdoa, Allahumma rzuqna qalban saliman. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami hati yang selamat, hati yang damai, hati yang sejahtera. Kenapa? Untuk memperbaiki amal itu tekadnya jauh lebih besar daripada amalannya itu sendiri. Jadi karena itu program ke depan yang visioner untuk mengumpulkan amal ibadah itu menjadi sebuah keniscayaan dalam hidup kita. Saya kira ini Bapak Ibu yang dapat saya selesaikan dalam membahas ciri-ciri qalbun salim. Insya Allah selanjutnya kita akan melanjutkan materi-materi berikutnya. Ternyata masih, saya cek tadi malam masih banyak materi yang harus saya selesaikan dalam membahas langkah menjadi orang yang baik dan benar berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang mau ditanyakan saya persilakan. Jangan tanya tayamum ya Pak ya. Yang lain saja. Tidak ada. Ya Alhamdulillah. Berarti sudah bisa nyampe materi saya karena banyak yang mantuk-mantuk tadi. Demikian Bapak Ibu, doa kami semoga Allah maringi sehat walafiat untuk Bapak Ibu sekalian sehingga bisa istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam berjamaah, bertaklim dan bersilaturahim, dan istiqomah pula dalam memakmurkan masjid yang diamanatkan Allah kepada kita. Mudah-mudahan hidup kita senantiasa mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.